Teman-teman kembali lagi di podcast Core Kacamata bersama gue Kelvin, Orlando Christy, dan Ahmad Murodi. Ini kita bakal ngomongin soal Serie A title race yang baru aja selesai karena kita ini ngerekamnya di tanggal 23 Mei jam 1 pagi, jadi baru aja AC Milan berhasil ngalahin Sassuolo 3-0 di kandang Sassuolo. Jadi apapun hasil pertandingan Inter tuh nggak pengaruh karena AC Milan memang udah posisi satu, kira membuat mereka jualan pada Campione. Christy, gimana pendapat lo? AC Milan jadi juara untuk pertama kalinya sejak tahun 2011. Ya, ini kemenangan yang memang dipersembahkan kepada para Milanis di luar sana yang sudah mendukung Milan dari era Milannya ancur-ancuran sampai sekarang gitu. Ini jadi kayak dipersembahkan kepada kalian semua. Kalian sudah melewati masa-masa sulit dan akhirnya kita merengkuh kenikmatan, men. Setelah 11 tahun juara itu kayaknya kayak orang udah puasa lama terus dia kayak wah luar biasa, perjalanan luar biasa sih, karena gue ngelihatnya Milan tuh musim ini memang nggak diharapkan buat juara sebetulnya. Skuadnya juga bukan skuad yang paling mahal di Liga Italia dan gajinya pun total gaji skuad Milan itu masih di bawah Juventus, di bawah Inter, bahkan di bawah Napoli. Tapi memang di sini kreditnya harus dikasih ke Stefano Pioli ya, yang bisa ngeracik timnya tuh jadi bisa bersaing, bahkan bisa jadi juara. Dan tadi gue inget gitu soal Pioli. Pioli ini salah satu pelatih yang istilahnya underrated ya, karena dia ini udah ngelatih beberapa tim besar kayak Lazio, Fiorentina, Inter Milan, tapi dia nggak pernah dapet juara istilahnya sama sekali. Jadi bisa dibilang dia dianggap sebelah mata. Nah ini jadi gelar pertamanya dia gitu, dan langsung Scudetto gelar pertamanya, jadi benar-benar sebuah pembuktian kalau dia ini bukan pelatih kacangan gitulah. Dia masuk jadi jajaran pelatih elit Serie A yang pernah jadi juara Serie A. Dan menurut gue emang keren banget sih. Nggak ada yang berharap Milan bisa jadi juara. Kita Milanisti berharap bisa lolos champion lagi aja udah bersyukur banget, tapi ternyata bisa jadi juara. Jadi wah, heavy banget. Kalau Wah. Dodi ada pesan tersendiri nggak terhadap tim AC Milan Ya, kali? oke, enggak. Jadi gini, ini ya pertama sekali lagi selamat ya buat Christy yang dari ngomongin soal IPL tadi pun sudah pakai jersinya gitu ya. Sudah sangat yakin bahwa AC Milan bakalan juara. Ini banyak banget di pertandingan terakhir, di pekan terakhir ini banyak banget yang sama ya. Sama-sama menang dengan skor 3-0. Kemudian kalau Milan semuanya gol di satu babak, Inter juga semua gol di satu babak, dan kemudian dua-duanya juga sama-sama ada yang brace ya, Olivier Giroud brace, kemudian juga Jonathan Correa juga brace. Dan ini juga ada sesuatu yang juga cukup menarik karena begini, tahun lalu Inter itu kan juara Serie A setelah penantian 11 tahun, itu adalah trofi ke-19 mereka, dan Milan runner up. Nah, tahun ini kebalikan. Milan memenangkan trofi setelah 11 tahun, trofi yang ke-19 juga, dan Inter yang runner up. Dan lebih parah lagi, dua-duanya sama-sama runner up-nya 16 kali. Itu jadi banyak banget yang sama. Bahkan sebetulnya gini, kan kita kemarin gue udah sempat bilang bahwa gue nggak terlalu ngikutin Serie A sebetulnya begitu. Dan ketika gue ngeliat klasemen, gue kaget, wah gila, ini kok kalau Manchester City sama Liverpool kan jelas Manchester City unggul selisih gol ya. Ternyata Serie A ini meskipun tiebreaker-nya bukan selisih gol, tapi ternyata jauh banget, jomplang banget ya. Inter Milan tuh unggul 14 gol gitu dibandingkan AC Milan. Kok bisa begitu? Tapi mereka poinnya lebih rendah dibandingkan Milan. Ternyata ya Inter menangnya banyak, menang-menang besar gitu kan. 6-1 lagi atas Bolonya, kemudian 5-0 kandang tandang lawan Salernitana, tapi itu kan nggak guna, nggak fungsi gitu, karena pada intinya adalah yang poin kan. Dan kemudian ya sekali lagi ini memperlihatkan kelemahannya Inter musim ini.
terlihat flashy di beberapa pertandingan, tapi kemudian di pertandingan-pertandingan penting justru mereka melempem gitu. Jadi flashy dengan kemenangan-kemenangan besar tadi, yang orang yang kayak gue ngeliatin cuma sesekali Serie A, wah gila Inter keren banget nih, menangnya gede-gede mulu, tapi ternyata ya begitu. Yang penting adalah konsistensi, karena ini kan bukan sprint, ini adalah maraton. Jadi sekali lagi selamat buat AC Milan yang lebih konsisten dibandingkan Inter Milan musim ini. Malu-maluin banget sih sebenarnya Inter Milan. Sebenarnya ini fans-fansnya pasti kalau gue jadi fansnya juga gue bakal kayak jedotin kepala gitu. Inter tuh udah posisi 1, udah rebut dari Milan, terus schedule-nya jauh lebih gampang terakhir cuma mereka ujung-ujungnya malah jadi nggak jadi juara karena mereka drop point lawan Bolonya, dan drop point-nya tuh kalah lawan Bolonya. Dan ini statistiknya adalah Inter Milan ini, coba kita jadi judge-nya ya, apakah ini tim yang sebuah tim yang layak juara. Inter Milan itu 44% dari golnya itu kebobolan di 30 menit pertama. Jadi mereka di seluruh gol di Serie A itu, mereka di dalam setengah jam pertama tuh biasanya udah 44% dari gol mereka setengah jam pertama. Jadi menurut gue itu kasih mereka bukan tim yang layak juara karena mereka startnya tuh selalu jelek. Seperti yang gue bilang, lubang kegali terlalu dalam dan mereka harus keluar dari sana gitu. Terlalu sering musim ini. Dan juga yang lebih malu-maluin lagi, di 10 menit terakhir, ya 10 menit plus ada injury time ya, itu mereka kebobol di 22% dari gol mereka. Jadi selain mereka sering kebobol di setengah jam awal, mereka sering juga kebobol di 10 menit terakhir. Itu yang membuat mereka banyak kehilangan poin di awal musim dan di tengah-tengah musim gitu. Walaupun terakhir mereka banyak menang ya, terlepas dari yang lawan Bolonya. Tapi itu sih menurut gue. Ya selamat memang buat AC Milan. Memang secara keseluruhan musim ini timnya lebih konsisten ya, kan gue juga sering ceng-cengin lah AC Milan sama Christy sama teman-teman gue yang fans AC Milan lainnya. Cuman emang sebenarnya timnya lebih deserve lah. Inter Milan itu punya pemain yang bagus tapi belum solid sebagai sebuah tim. Ya memang kita mau ngarepin apa dari sebuah tim yang dilatih oleh mantan pemain Lazio. Sentimen. Simone Inzaghi sama Antonio Conte, bumi dan langit. Menurut gue dalam hal memotivasi pemainnya ya. Jadi sebenarnya table-nya lumayan menarik ya, karena masih tim-tim yang di atas itu masih the usual suspects. Cuman selain AC Milan yang juara, Inter Milan runner up, Napoli di peringkat ketiga, jadi seperti hidup kembali ya Napoli, dan Juventus di peringkat 4. Jadi itu 4 tim yang masuk Liga Champions. Di Europa League ada 2 tim dari ibu kota, Lazio dan AS Roma, dan di UEFA Europa Conference League, Fiorentina. Dari 7 tim ini ada nama yang sebelah kanannya sering masuk Eropa yang gagal masuk, yaitu adalah Atalanta. Kalau kita ngelihat dari Atalanta gagal masuk ke 7 besar yang masuk Eropa dan list 7 tim tadi, ada nggak satu yang menurut lo kayak menonjol, Dot? Kalau kita ngelihat league table, ya mungkin orang pasti berpikir Juventus kayaknya underachieving ya musim ini begitu. Apakah ini era penurunan Juve atau pernah kita bahas? Jujur sebetulnya di antara semua tim-tim musim ini, kalau misalnya boleh dibilang worst disappointment gitu ya, atau gue paling kecewa sama Atalanta, terus terang begitu. Karena begini, mereka punya pondasi yang bagus sebetulnya di 3 musim sebelum ini, di mana mereka selalu di peringkat 3. Tapi musim ini ada di peringkat 8. Mereka cuma mencetak 65 gol. Padahal 2 musim sebelum ini mereka cetak 90 plus gol. Selalu di atas 90 gol begitu. Kenapa? Karena dunia fantasi Zapata alias Dufan Zapata itu banyak cedera begitu. Bayangkan top skor mereka hanya Mario Pasalic gitu. Itu kan gelandang gitu loh. Sementara Dufan Zapata 10 gol dan kemudian Luis Muriel 9 gol. Jadi sebetulnya sangat disayangkan Atalanta tidak bisa memanfaatkan momentum yang mereka punya untuk terus berada di zona Eropa, dan musim ini ada di peringkat 8, nggak kemana-mana. Jadi gue agak kecewa terhadap progres Atalanta yang bukannya membaik tapi justru menurun. Oh, Christy ada sama-sama kecewa dengan Atalanta, atau di antara tim-tim top di Serie A ini ada yang hal lain yang menonjol buat lu dari hasil musim ini? Kalau gue lihat sih, pertama Juventus ya. Juventus ini lumayan flop. Mereka ini semenjak paruh kedua itu kan beli jor-joran ya. Mereka beli Vlahovic, terus mereka juga beli Denis Zakaria. Tapi ternyata timnya enggak, ya bisa dibilang beruntung lah dia bisa masuk 4 besar lah. Dan secara permainan jelek banget ya Juventus tuh, karena pragmatis banget.
dengan pemain-pemain yang dia punya, dia nggak bisa bermain selayaknya seperti yang harusnya dia pertontonkan gitu. Karena dia punya Nggak kualitas seperti pemain AC yang Milan lah, bagus-bagus. lu nggak usah ini lah, nggak kayak AC Milan lah. Nggak, ya gue sih nggak bilang harus kayak AC Milan, tapi maksud gue Juventus nih flop ya. Kalau misalnya dia masih tetap pakai Allegri sih, gue sanksi sih. Musim depan mereka bakal bisa berjaya, biarpun rumornya mereka mau datengin Di Maria lah, Pogba lah, segala macem. Tapi kalau dengan gaya Allegri yang masih pragmatis sih, susah sih untuk bisa mereka tuh bermain secara eksplosif. Terus yang kedua yang gue agak kaget adalah Roma. Karena gue berharap gini, Roma itu dilatih sama Mourinho dengan pemain-pemain yang lumayan bagus, minimal bisa masuk empat besar lah. Awal-awalnya kan Roma kan bisa masuk empat besar kan, awal musim kan. Terus di tengah mereka mulai kedodoran, baru mereka keluar dari empat besar. Jadi harusnya sih gue bilang harusnya Roma sebetulnya bisa sih masuk empat besar dengan pelatih sekelas Mourinho, dengan pemain yang menurut gue juga lumayan bagus gitu. Menurut gue harusnya bisa masuk empat besar juga Roma. Terus yang menurut gue yang lumayan bisa bikin kejutan adalah Fiorentina gitu. Karena Fiorentina ini mereka bisa masuk ke, ya walaupun bukan ini ya, mereka masuknya CL ya, bukan Champions League tapi Conference League. Conference League. Iya, tapi ya minimal mereka bisa masuk situ lah dengan skuad yang istilahnya banyak pemain yang dijual kan, salah satunya Vlahovic. Jadi menurut gue mungkin bisa musim depan Fiorentina bisa kasih kejutan, mungkin mereka bisa masuk di enam besar sih gue bilang sih, kalau mereka tuh pelatihnya juga pelatih yang lumayan berbakat kan, Ya, Italiano. setuju. Stylenya juga disukain dan menurut gue mungkin musim depan dia bisa masuk enam besar sih Fiorentina. Tapi kalau Juventus dia nggak ganti Allegri, gue nggak tahu. Menurut gue mungkin harusnya sih dipecat ya kalau gue bilang. Ganti sama pelatih lain yang lebih bisa nanganin pemain-pemain yang segitu bagus. Karena bagus sih skuadnya Juventus. Gitu. Itu sih kalau gue bilang sih. Kalau gue nimpalin dari yang hal yang lu berdua udah omongin, kalau yang dari omongan Dodi soal Atalanta, sayang banget Atalanta emang proyeknya itu bagus. Kita tahu Atalanta dari dulu sampai sekarang selalu timnya itu bisa menghasilkan banyak pemain-pemain muda yang bagus, pemain-pemain yang nggak pernah kita dengar sebelumnya itu selalu bisa jadi stars di Serie A maupun di Eropa. Sayangnya Robin Gosens udah pergi ke Inter, lalu si Christian Romero ke Tottenham, dan Golini kipernya jadi pindah ke Tottenham juga. Sayang banget itu tiga leaders ya di tim mereka, sayang banget tiga-tiganya pergi, dan performance timnya memang mainnya jadi jauh lebih jelek sih. Udah beda banget sama Atalanta yang kita lihat bisa masuk semifinal Liga Champions 2 musim lalu. Lalu nimpalin dari yang komennya Christy, sebenarnya AS Roma ini sebenarnya penyakitnya ini adalah mereka setiap kali big game itu selalu kalah, dan Mourinho ini sudah bocor gitu ya, maksudnya ada bocor info bahwa dia sih marahin Roma ini abis-abisan begitu mereka knock out oleh Inter Milan di Coppa Italia, karena Mourinho ini ngomong, sorry agak kasar bahasanya, tapi Mourinho itu ngomong ke pemain-pemain Roma, lu semua itu paling jago main lawan tim-tim kecil, tapi kalau main lawan tim-tim gede, buah zakar lu itu ciut, karena lu nggak punya nyali buat melawan mereka, dan lu bisa lihat hasilnya musim ini benar-benar di hampir semua pertandingan, kecuali derby Della Capitale yang kedua yang mereka bisa menang lawan Lazio, kebanyakan big game semua mereka kalah. Itu. Jadi menurut gue sebenarnya kalau kita lihat layak apa enggak ya, bahkan sebenarnya menurut gue Roma ini dengan performance nggak konsisten ini nggak pantas masuk Europa League. Harusnya Fiorentina. Cuma Fiorentina memang di awal musim bagus banget dan di akhir musim menurun. Sebenarnya Fiorentina lebih layak lah untuk masuk Europa League. Roma ini cuma masuk harusnya Conference League. Dan gue setuju emang mengecewakan banget Juventus itu, terlepas dari pemainnya itu gimana ya, gue nggak ngerti, nggak klop atau gimana, tapi main itu jelek banget dan selalu lawan tim-tim kecil pun tuh kesusahan. Jadi dia bukan tipe yang dominate pertandingan tapi nggak bisa golin, tapi dia ini kesusahan lawan tim-tim kayak Cagliari, tim-tim kayak Sassuolo gitu, benar-benar keteteran tuh kadang agak-agak bukan kualitasnya Juventus lah gitu. Lawan Torino aja yang mereka biasa mereka dominate, derby aja mereka suka kesusahan. Ini benar-benar mengecewakan lah. Tapi satu hal yang paling yang dilihat yang gue senang itu Napoli sekarang udah balik lagi ke, dan farewell juga untuk Lorenzo Insigne, kemarin sampai udah ada farewell partinya yang untuk Insigne, kaptennya Napoli, pemain asli dari kota Naples juga. Sayang banget karena dia ini masih produktif,
musim ini catatannya 11 gol, 8 assist. Ini masih seperempat dari golnya Napoli musim ini itu dihasilin lewat gol ataupun assist Insigne. Sayang banget dia nggak bisa lanjutin lagi tahun depan. Usianya masih 30 tahun, tapi udah memutuskan untuk pindah ke MLS. But ya mungkin dia ada hal-hal diincar lain, mungkin finansial juga. Jadi kita nggak bisa salahin lah. Ya, overall sih Serie A musim ini kayaknya comeback ya. Maksudnya mulai disorot lagi ya, karena lebih kompetitif dan bukan cuma Juventus yang dominate sendiri. Bener apa enggak? Iya, benar. Oh ya, ini sebagai tambahan, kalau misalnya IPL tadi barengan semua, Serie A sebetulnya masih menyisakan 2 pertandingan ya dini hari nanti, karena masih ada zona degradasi yang masih diperebutkan, apakah Salernitana atau Cagliari yang survive. Entah di mana di Indonesia, apakah ada fans Salernitana atau fans Cagliari, kita nggak tahu, tapi yang jelas 2 pertandingan itu akan menentukan siapa di antara Salernitana atau Cagliari yang akan turun ke Serie B musim depan gitu. Dan seperti yang gue juga sempat mention di omongan soal IPL, top scorernya tapi pilih di liga yang paling jago, bisa. tapi di kompetisi lain dia memang betul. sampah. Jadi Ciro Immobile itu memenangkan Capo Cannonieri dalam 5 musim terakhir. Golnya juga banyak-banyak, 29, 36, dan sekarang 27. Jadi nggak tahu deh, ini orang jago banget cetak gol. Salernitana ini sebenarnya menarik ya, karena mereka ini di awal musim itu benar-benar jelek banget, dan mereka tuh benar-benar paling bontot, malu-maluin banget. Ada Frank Ribery padahal di timnya, tapi ternyata nggak terlalu pengaruh. Begitu Ribery yang cedera dan nggak main, mereka jadi malah jadi bisa menang. 7 pertandingan terakhir, mereka nggak pernah kalah. 4 kali menang, 3 kali seri. Jadi ini benar-benar comeback of the season ya, benar-benar dari tim yang paling terpuruk. Sekarang malah jadi di atas zona degradasi. Dan gue sebenarnya personally berharap Cagliari yang degradasi, Salernitana bertahan. Karena Cagliari ini nggak tahu kenapa dari tahun ke tahun selalu menyulitkan Roma kalau tanding. Jadi gue berharap Cagliari ini Cagliari udah degradasi aja. Ada ini lagi nggak? Ada hal-hal menarik lain dari Serie A yang mau disorot sebelum kita tutup musim ini ya dengan pengecualian zona degradasi? Nggak ada sih, paling nggak ada ya, memang Serie A sih emang menurut gue bangga banget Serie A kali ini udah mulai disorot lagi lah sama orang-orang. Dulu kan kayaknya benar-benar orang tahunya banyak nonton Liga Inggris, terus sempat mulai Liga Spanyol di era El Clasico. Sekarang mungkin orang mesti mulai tahu lagi Derby della Madonnina sama Derby della Capitale. Dan Derby d'Italia nggak? Derby d'Italia itu kan derby kota lah, tapi ya Derby d'Italia, Derby del Sol, apa yang Roma lawan Napoli ya boleh lah, Derby della Mole, Derby della Lanterna, semua udah dipelajarin lah, banyak tuh derby-nya tuh. Italia emang historinya deep banget lah dalam sepak bola. So turut bersuka cita dengan Serie A mulai kompetitif lagi. Moga-moga tahun depan juga kompetitif. Tapi ngomongin soal Salernitana ya, gue jadi keinget nih. Tadi gue ketemu sama mantan pemain Salernitana tadi, yang titip salam buat lu pada. Igli Vanucci. Kayaknya kalau Salernitana pasti tahunya Igli Vanucci lah. Iya. Ini karena tadi terakhir kita ngomongin soal top scorer ya, dapat salam dari top scorer Serie A 2004-2005 dari Livorno, Cristiano Lucarelli. Yang selebrasinya kontroversial, harus dicari di YouTube. Ini karena edisinya adalah Scudetto Milan, lu berdua dapat salam dari Luigi Sala sama Andreas Guglielmin Pietro. Oke, Guli. Lu dapat salam juga dari salah satu back Milan di squad yang paling di saat mereka terakhir kali Scudetto 2011. Mario Yepes. Yepes. 100 caps untuk Kolombia loh, gitu-gitu walaupun pemainnya kita nggak burung-burung, kita nggak terlalu ingat. Kalau gue masih edisi top scorer nih, salam kalian dari top scorer 95-96 dari Bari, Igor Proti. Main Lazio juga tuh ya. Banyak repotin Roma juga. Serie A sih, ngomongin Serie A tahun 90-an sama 2000-an sih nggak bakal ada habis lah salam-salam ngomongin era jayanya. Ya semoga Serie A mulai jaya lagi lah. Iya, benar. Oke, sampai segitu aja guys. Kita tutup episode kali ini.
Untuk selamat untuk Pristi dan fans-fans AC Milan lainnya. Thank you. Untuk fans-fans Inter Milan, ya selamat mencoba lagi tahun depan. Ya, Sampai jumpa selamat dan mencoba. salam skor kacamata. Kacamata.